Tuhan, kamu punya masalah apa denganku? Kayak, kenapa kok saya diizinkan masuk seperti ini? Ini tuh bukan hal yang sulit, itu sangat gampang. Saya bilang, Tuhan, bukankah engkau punya kuasa untuk menyelamatkan dari kondisi yang tidak susah sebenarnya. Ini kan bukan yang terpuruk-terpuruk. Gimana? Itu kan sedikit, cuma seperdetik berapa gitu. Bukankah engkau punya kuasa? Dan di situ saya mempertanyakan iman saya. Nah, teman ngobrol kita kali ini sering banget dipanggil Bung Kerry. Siapa coba yang nggak tahu dia, dan seru banget pastinya hari ini ngobrolan sama sang Bung Kerry. Tema kita kali ini kita akan membahas tentang people punya spiritual journey gitu. Jadi perjalanan iman mereka, gimana mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi langsung aja nih Bung, karena udah gak sabar nih kepingin tahu. Mungkin Bung bisa ceritain gak pengalaman your faith journey sama Tuhan yang paling berkesan? Yang kayaknya aduh ini jadi my turning point. Yang mengubah hidup Bung, yang tadinya gak begini jadi begini. Bagus banget rambutnya. Asik. Oh, Supaya orang lihat dulu saya. Iya. Biar kenal ya kalau di jalan papasan gitu. Saya udah syukuran soalnya. Nah, ada satu momen yang gak pernah bisa saya lupakan, itu kayak plot twist ya kalau dalam film itu. Jadi di momen itu tuh semuanya terjadi. Jadi titik paling tinggi dan titik paling rendah dalam hidup saya itu bertemu. Jadi waktu itu ikut Just Do It ya. Just Do It adalah adalah perlombaan pencarian bakat TV. Nah, itu kan ada Just Do It, ada Indonesian Idol, ada apa lagi ya? The Voice gitu. Nah, saya tuh kalau semuanya ikut audisi pasti masuk. Pasti. Oh, pasti. Bung Kerry ini vokal coach, Oh iya, penyanyi, papan atas. Wah, pokoknya terkenal banget. Papan bawah. Pokoknya dia kayak siapa sih nggak tahu gitu. Artis terkenal lah ya. Enggak juga sih, kurang terkenal aja. Cuman ada berdua aja yang kenal saya. Ya silakan. Ya. Ya. Nah, jadi saya cerita dulu, background saya ini, saya adalah memang professional singer, terus saya juga vocal coach, saya juga bergerak dalam stage production gitu. Jadi panggung itu adalah dunia saya. Your thing. Yes. Lalu dalam rangka itu saya sering ikuti audisi Indonesian Idol masuk, waktu zamannya Mike Mohede masuk, zaman-zamannya semua pokoknya ikut masuk. Tapi ya gitu, selalu polanya adalah kalau masuk sedikit jalan pulang berhenti, masuk sedikit malam pulang berhenti. Ya udah nggak apa-apa. Tapi karena seneng banget ya ngikutin ajang-ajang pencarian bakat itu, karena kita ketemu orang, ketemu experience yang baru. Nah, untuk yang Just Do It ini spesial karena biasanya kalau kamu ikut pencarian bakat, kamu tuh akan masuk dalam sebuah pola, ketemu dengan teman-teman, terus habis itu ngedrop gara-gara apa? Ketemu orang baru, ngobrol, begadang-begadang. Jadi waktunya audisi, waktunya nyanyi tuh biasanya suaranya hilang, terus habis itu nggak fit segala macam. Itu tuh kondisi umum yang dialami para penyanyi-penyanyi yang ikut ajang pencarian bakat. Nah, karena saya udah sering, jadi saya mulai tahu pola seperti apa. Oh yaudah, kalau gitu kita mulai mengatur ritmenya. Jadi saya nggak ikut nongkrong-nongkrong, tidak ikut mereview kehidupan orang lain, menggibah ya, tidak ikut begitu. Terus bangun pagi, ada worship time-nya, bangun pagi itu kayak jam 5. Jadi saya memastikan bahwa pada saat audisi ini adalah audisi puncak dari kondisi saya terbaik. Nah, karena tidurnya bagus, habis itu nggak banyak kegiatan, latihan, pulang, tidur, istirahat, jadi kondisi terjaga, minum vitamin semua. Nah, pada saat itu ditambah lagi juga dengan lagu yang diberikan saya itu lagu-lagu pilihan yang saya milih. Jadi kamu sudah kondisi bagus, lagu pilihannya itu lagumu sendiri gitu. Jadi semakin yakin. Betul, ya, karena gitu kalau orang lain tuh bisa, oh enggak, kita kasih kamu lagu ini. Ini enggak, saya mau lagu ini. Oke, di-approve. Terus improvisasinya ini, saya mau seperti ini. Oke, di-approve. Jadi kayak semua tuh lancar gini. Suara juga enggak ada parau, nada tinggi, gitu-gitu. Oh, nyampe semua nih kayak excellent. Waktu latihan bilang,
coachnya bilang nggak usah latihan, kasih kesempatan buat temenmu. Gak usah latihan, kasih kesempatan. Jadi saya lebih banyak nganggur karena sebelum perform itu sudah ready, udah siap, udah siap. Jadi kayak oke, kayaknya ini kesehatan paling top, vitalitas paling top, terus sama suara stamina paling top. Udah. Lalu mulai audisi pertama lancar, wah memukau, tambah naik. Tambah senang, yakin. Audisi kedua sama juga, digitukan juga. Jadi lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang saya pilih sendiri. Jadi tambah lebih gampang gitu. Tinggal tunggu waktu aja, tunggu waktu. Dalam waktu kurun tunggu waktu itu tidak kemana-mana. Jadi cuma di kamar, terus sama Yesua Abraham ngobrol. Lalu di situ saya udah siap. Nah, hari itu malam itu kayak oke, kita siap. Pakai jazznya bagus, rambut belum sebagus ini. Kita sebagus, terus begitu nyanyi gitu ya. Cek sound pertama gini. Ini kayaknya agak sedikit ada masalah dikit, tapi ini bisa diatasi. Di kayak monitor. Saya di monitor. Saya itu tidak bisa atau kesulitan untuk menembak nada pada saat lagunya overtone atau modulasi. Jadi kan dua orang, satu pakai nada A, satu pakai nada B. Nah itu ada pergerakan nada, jadi dia overtone begitu. Itu modulasi. Nah ini kok bagus, musik ini bagus, cuman memang agak kesulitan. Cuman ya udahlah, bagus, kita bisa berjuang supaya itu tetap pakai musik yang itu. Nyanyi gini, udah pede banget, udah kayak aman lah. Di atas awan gitu. Di atas awan gitu, di atas. Lalu ada momen tertentu di mana bagian saya nyanyi, saya fales dong gitu. Fales, dan falesnya itu bukan sedetik 2 detik, sepanjang part. Videonya masih ada di YouTube. Wow. Jadi kamu bayangkan ya, kamu telah dirimu yang sudah di PHP-kan dengan sebuah kondisi prima, terus semuanya sempurna, tinggal eksekusi yang mudah saja, dan itu bagianmu dan kamu yang tentukan, di situ kamu jatuh. Kamu fales, di situ kamu jatuh kayak. Dan itu tuh ditayangkan di kayak gini, kamera banyak ditayangkan sama stasiun TV nanti, semua orang pada ngeliatin kamu. Orang-orang yang sudah memberikan support mental dan moralnya mereka, ayo bung, oke bung gitu. Karena dia aman, langsung kayak. Nah pada saat saya di panggung itu saya nyadar, loh kok fales ya? Nyadar tuh bung. Sadar gitu, tapi ini kan tetap harus berjalan ya. Ini otak yang kapasitasnya sedikit itu juga, loh langsung kayak bingung gitu. Apa yang terjadi? Saya bilang ke diri saya sendiri, ini nggak mungkin terjadi. Ini pasti cuma mimpi, nggak mungkin terjadi. Ini sangat tidak mungkin terjadi. Fales di tempat yang harusnya saya memukau, nggak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi. Padahal di lagu-lagu yang familiar, kalau kondisi prima, jadi kamu sudah sangat ready, terus tiba-tiba kayak fales. Saat itu tuh otak saya langsung kayak teracak-acak gitu, karena Mike Mohede juga ngomong di depan saya nggak tahu, almarhum ya, ngomong di depan saya kayak udah nggak tahu, kayak orang-orang yang memberikan komentar untuk penampilan saya itu saya udah kayak nggak bisa dengar, kayak masih deny gitu, nggak mungkin terjadi, kayak ini tuh gampang dan kamu dalam kondisi yang sangat bisa untuk hit gitu kayak. Terus saya mulai turun panggung itu kayak masih tetap deny, nggak mungkin kayak ini apa gue belum bangun atau gimana, kayak kacau semua. Aku tuh ngerasa kayak lagi di dalam reruntuhan sebuah bangunan yang menimpa, tapi aku di dalam gitu. Pilihannya adalah gini, ini apa yang terjadi? Sedang mencerna apa yang terjadi ini. Bayangkan ya, kamu ini seorang vocal coach, kamu penyanyi profesional, kamu nyanyi di mana-mana, ngajarin orang, terus habis itu kamu udah sering tampil di sana. Di sini kamu falesnya tuh benar-benar fales gitu. Dan padahal itu maksudnya bukan lagu yang susah, maksudnya no excuse gitu. Kayak no excuse. Lagu yang nggak susah, lagu yang saya milih, improvisasinya pun saya milih. Bayangin, saya yang tentukan gitu. Terus kayak, dan di situ kayak mulai tenang, kayak ini nggak mungkin terjadi. Tapi ya ini terjadi. Itu kayak pergolakan. Terus saya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, tempat ruang tunggu itu. Cuma duduk diam, saya nggak mau disentuh. Ya memang nggak ada yang nyentuh saya juga ya. Jangan sentuh saya, nggak ada juga. Gak mau diganggu. Terus teman-teman mulai datang. Cuman ya kayak, bentar. Saya butuh waktu dengan diri saya untuk bicara dengan diri saya sendiri, kayak ngomong, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi?
Dan momen itu pertama kali saya ngelihat, saya bicara adalah kayak ke Tuhan. Tuhan, kamu punya masalah apa denganku? Kayak itu ya, semua emosional itu campur aduk, mulai dari emosi sedih, marah, bingung, terus kayak mau teriak, itu semua tuh kayak terangkum deh, kayak mau gila gitu lah. Dan saya bilang, Tuhan, kamu nih mau ada masalah apa dengan saya? Kenapa kok saya diizinkan masuk seperti ini? Ini tuh bukan hal yang sulit, itu sangat gampang. Saya bilang, Tuhan, bukankah engkau punya kuasa untuk menyelamatkan dari kondisi yang tidak susah sebenarnya. Ini kan bukan yang terpuruk-terpuruk. Gimana? Itu kan sedikit, cuma seperdetik berapa gitu. Bukankah engkau punya kuasa? Dan di situ saya mempertanyakan iman saya, mempertanyakan semua apa yang kita dengar tiap minggu gitu loh. Tuhan, ini masalah, ada apa dengan masalah? Saya menantang Tuhan, ada masalah apa engkau dengan saya? Kenapa kok saya dibiarkan seperti ini? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Kenapa kok? Saya nggak pernah bisa membayangkan diri saya seperti ini. Dan di situ teman-teman mulai, Bung, are you okay? Are you okay? I'm not okay. Kayak enggak kayak masih kayak duduknya cuma diam gini. Lagi merenung gitu. Datanglah Yesua Abraham kan. Teman saya dan kita worship bareng, dia datang, dia bilang, Koh, dalam kesedihan saya yang dalam nih, Koh, dia manggil saya Koko ya. Nah kayak kokonya gitu. Koh, besok kan lu pulang karena yang tereliminasi hari itu harus pulang. Saya masih sedih ya. Besok kalau pulang deterjennya jangan dibawa ya. Hei kamu Yesua Abraham. Deterjen Yesua Abraham. Begitu ya dibingungkan ada deterjen. Bisa-bisanya gue lagi sedih, kalau lagi kayak kehancuran hidup gue, dia ngomongin deterjennya gitu. Terus coba gini. Iya soalnya besok gue mau nyuci. Nggak ada empatinya tuh Yesus Abraham itu. Saya bisa nih orang dalam hidup yang paling dalam dia ngomongin tentang laundry, cuci setrika. Anyway terus pulang nih ke Surabaya, Bu. Pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya berarti kan bebannya masih ikut kan di pesawat itu kayak cuma diam. Dalam perjalanan itu kayak masih mencari apa yang terjadi. Padahal udah tahu ini kejadian yang fatal gitu. Tetapi dalam pikiran dan benak tuh kayak oke, ini adalah akhir dari semuanya. Kalau ini the end, ya mungkin kelas saya tidak akan lagi ada. Orang tidak mempercayakan saya lagi untuk ngajar nyanyi. Undangan nyanyi juga akan hilang. Lalu job-job dari Stradivari Orchestra juga akan hilang. Jadi saya udah melihat ke depan the worst of karirnya akan runtuh. Jadi dunia saya ini akan runtuh. Yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Jadi saya harus switch ke dunia lain. Saya berpikir ini benar. Saya switch, exit plan-nya adalah mungkin saya tidak jadi professional singer atau vocal coach. Saya mencoba untuk jualan bakso. Itu benar. Benar loh kayak plan. Kan harus tetap hidup kan. Gimana nih jualan bakso. Gitu minimal kan? kalau gue sedih gue makan sendiri baksonya. Nah, jadi kayak udahlah jualan bakso aja. Terus sampai acara itu ditayangkan, itu ada jeda waktu. Itu jeda yang paling berat. Karena apa? Berat karena saya harus bilang ke administrasi saya, Kriswati, tidak boleh ada kelas dibuka, tidak boleh menerima kelas baru. Karena apa? Siapapun juga yang akan berhubungan kerja atau les vokal dengan saya harus ngelihat dulu ini. Aib gurunya ini loh. Nah, mereka terima apa enggak? Terus kelas-kelas saya tunda. Semua orang harus lihat dulu dengan apa yang terjadi, barusan kita bicara. Kalau kamu merasa kamu tidak nyaman berinteraksi dengan guru yang pernah fales, pernah punya aib gitu, ya kamu bisa cari guru yang lain. Kalau kamu juga merasa tidak nyaman kalau penyanyimu nanti punya track recordnya fales secara nasional, ya kamu bisa cari penggantinya. Jadi saya menahan itu semua. Sampai akhirnya itu saya masih ingat banget acara di rumah Pastor Fendi, kita pulangnya malam gitu. Terus mereka bilang, Bung, acaranya dimulai, kayaknya kamu yang ditayangkan pertama. Gak boleh ketuk-ketuk. Semua orang kan belum tahu kan apa yang terjadi, Bung, bener-bener. Tahu gitu. Yang tahu cuman Bung doang. Makanya itu jadi sama kayak orang-orang pressure. iya gitu kan. Aduh.
Ya udah, terus tapi yang lainnya tuh sudah mempersiapkan diri untuk nonton karena saya bilang ini harus nonton ya. Sebelum kita bicara tuh udah kasih tahu. Ya, nonton dulu. Gitu nonton lah pertanyaan. Saya terima itu WhatsApp itu dan saya berhenti di mobil berhenti. Terus kayak ngambil nafas. Akhirnya nih momennya datang juga. Datang. Tapi nggak tahu harus ngapain gitu kayak. Kayak bahkan nggak berani buka YouTube ya. Sampai sekarang pun nggak berani buka YouTube. Jadi diam aja kayak sekitar nunggu 15 menit barusan jalan pulang. Nah begitu jalan pulang tuh saya tahu bahwa kayak ya ini adalah akhir dari perjalanan. Malam ini adalah penentuan akhir dari perjalanan. Semua apa yang saya bangun bertahun-tahun akan runtuh, hilang gara-gara satu tayangan ini. Jadi saya harus mempersiapkan diri untuk hal yang lain. Terus ya udah selesai, besok paginya bangun, terus kita mulai ngecek. Mereka WhatsApp bilang, Bung kita udah lihat gitu. Terus ada murid-murid yang baru, saya bilang gimana udah lihat belum? Sudah, kita ngeliat satu keluarga. Satu keluarga tuh sama-sama, maksudnya sama papa, mama, aku, cek, koko. Itu murid baru, jadi gini, murid baru, ini gurunya. Kan kayak, terus habis itu saya juga mulai ngecek setelah Divari jadwalnya, tetap ada jadwal. Terus anak murid yang baru, yang lama tetap mereka, kita latihan ya Bung, udah bisa latihan, latihan. Jadi pelan-pelan kayak murid barunya ada, jobnya ada, terus kerjaan-kerjaan yang lain tuh ada. Yang harusnya kerjanya turun, dia ada dan dia mulai naik. Sebenarnya naik. Loh, kok saya dapat job baru lagi ya? Tanya nih, sudah pernah ngeliat saya belum? Yang di ini. Sudah. Agak aneh nih orang klien aneh. Kan tahu gue falas itu. Kenapa lu pakai gue kayak, ya nggak apa-apa Bung, kita udah tahu gini. Terus murid baru juga bilang, sudah kita udah ngeliat kok. Loh, malah nyantai aja semuanya gitu. Apa? Terus Stradivari Orkestra juga bilang, biasalah. Jadi kamu tanggal segini bisa kan ya, tanggal gini. Bahkan mereka tidak. Jadi bahkan nggak ada yang bahas, nggak ada yang. Saya tuh udah mau membahasnya dengan kayak penuh drama ya. Maaf ya, mungkin ini terakhir buat saya. Jadi saya nggak apa-apa kalau saya tidak dijadwal lagi. Saya paham gitu. Tapi tidak. Enggak. Iya kemarin kita udah lihat tuh. Ya nggak apa-apa. Terus mereka tidur gitu. Dalam perjalanan waktu itu. Nyantai aja semua. Nyantai aja gitu. Iya. Nah, eskalasinya tuh tambah lama tambah naik. Jadi pekerjaannya tambah numpuk banyak. Orang-orang yang kelas baru juga terbuka banyak. Job-job tunggal yang biasanya nggak ada. Biasanya kan saya sama Stradivari. Job-job sama Stradivari ada. Job-job yang show sendiri pun juga ada dan banyak. Nah saya kayak mulai gini. Sebentar. Ini kan prediksinya kita harus turun ya. Karena jelas ada kegiatan begini-begini. Akibatnya ya akan turun. Lalu kenapa ini kok tidak turun? Dia malah naik. Kok malah naik ya? Tunggu, mungkin naik dikit turun gitu. Enggak, naik loh. Tambah lama tambah naik. Saya berdoa lagi pada Tuhan. Bicara waktu itu saya ingat masih malam hari gitu. Saya gini, Tuhan nggak paham. Saya nggak paham dengan itu. Pertama, kamu tidak menolongku dalam kondisi yang paling gampang, paling kondisi aku kuat itu kamu tidak. Aku merasa kamu tidak hadir di situ, kayak meninggalkan. Kedua, aku udah menyiapkan diriku untuk masuk dalam tanda kutip kayak ya kehancuran dan siap menjalani itu dengan keputusasaan. Ya udahlah, kita mulai dari baru lagi. Tetapi kok itu juga tidak terjadi. Jadi apa yang dipikirkan ini kayak nggak bertolak belakang semua. Terus mulai berpikir, mulai bertanya, Tuhan, ini kenapa ya? Bukankah harusnya aku tuh justru turun, justru drop, dan justru hilang dalam kehancuran ini? Kenapa kok malah diterimanya justru naik? Padahal ini aku nggak tutupi, aku buka semua supaya orang tahu. Karena aku nggak mau ngajar itu dengan beban di hati bahwa mungkin murid-muridku nggak tahu ya, gitu. Betul. Buka semua gitu. Justru buka semua, kok tambah naik. Dan malam itu tuh kayak suara itu, the moment tuh bicara bahwa kayak, oh ya gitu, bahwa hidupmu itu bukan ditentukan dari apa yang kamu kerjakan, tapi ditentukan oleh apa yang aku kerjakan di dalam hidupmu. Itu yang langsung nangis saat itu. Saat ada ilham, saat ada perkataan itu dalam kepala saya nangis sejadi-jadinya. Dan dari situ baru sangat, iya ya.
Jadi kalau saya mengerjakan ini A dan hasilnya buruk, saya akan menerima B. Tetapi di dalam tangan pengasihan Tuhan yang Tuhan kerjakan itu tidak seperti itu. Kalau kamu buruk pun, tapi dalam tanganku dan sesuai rencanaku, ya akan berbeda. Dan dari situ kok itu kayak merubah cara pandang saya semua. Jadi kalau kita yang bekerja dan orang-orang seperti kami ini membangun jati dirinya itu dari pekerjaan, akan menjadi sangat penting untuk menjaga nama baik, integritas di pekerjaan. Nah, kalau ada hal yang sedikit-sedikit mengganggu itu pasti akan mulai kita terganggu, marah, frustasi gitu ya. Karena kamu mengancam kredibilitasku, kamu mengancam eksistensiku dan jati diri. Contohnya, kalau muridku fales, kalau murid fales ini ya, marah. Itu saya bisa marah besar. Karena mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik vokal coach. Siapa gurunya gitu ya? Siapa guru Anda? Gak bisa ngajar nih. Gak bisa ngajar, kok bisa fales. Saya kira, wah ini gue yang kena. Dimarahin anak muridnya. Dibentak-bentak dia dan segala macam. Nah, tetapi begitu dapat pengalaman ini, saya melihat sudut pandang pekerjaan saya lagi bukan tentang diri saya lagi. Tapi tentang muridnya. Jadi kayak dulu tuh, kalau kamu kerja, ya ini tentang aku loh ya. Bagaimana aku harus bertumbuh dalam pencitraan segala macam. Tapi sekarang udah bekerja, kamu fales, kamu salah. That is okay. Lah Bung, ada satu momen yang mamanya tuh minta maaf karena tampil di depan publik anaknya. Terus anaknya tuh fales. Terus nangis di depan publik. Orang tanya, ini gurunya siapa? Mamanya tuh merasa sangat bersalah. Aduh Bung, maaf yo soalnya gini. Karena ditanyain. Tanyain juga kan. Terus bilang, gak apa-apa Mam. Nah, saya bilang gak apa-apa. Ini kayak itu adalah bagian yang dia harus terima, dia lewati sebagai perjalanan dia meningkatkan vokalnya gitu. Tetapi kan kamu nanti Bung namanya. Saya cuma ketawa. Saya udah pernah di level yang paling Justru karena dari pelajaran itu kayak jadi lebih kayak secure ya, lebih nyantai. Betul. Nah, akhirnya banyak hal yang kayak murid-murid yang udah melakukan kesalahan bilang, saya tuh udah gak marah lagi, udah kayak that's okay. Kita coba lagi ya. Minggu depan coba lagi ya. Minggu depan coba lagi. Kalau dulu, wah udah marah, udah. Apalagi kalau misalnya kita posting ya. Wah sekarang kamu posting nggak posting terserah. Yang penting kalau hari ini kamu gagal, besok kamu tak temani lagi. Kalau masih gagal, besok ditemenin lagi. Sampai kita akan lihat bahwa kamu tuh berhasil. Jadi udah cara memandang kelas, dalam memandang diri udah kayak ya wes. Gitu. Dan itu yang membuat kayak banyak kejadian-kejadian di depan itu menjadi lebih tidak banyak khawatir gitu. Karena kita ngelihat bagaimana Tuhan memegang kehidupan kita dalam kondisi-kondisi sulit, kondisi-kondisi yang kita prediksi ini bakalan hancur, enggak juga, justru malah naik. Justru apa yang kita prediksi bakalan naik, wah aku akan berjaya di kompetisi ini. Ternyata mungkin di saat itu Bu juga berasanya pas saat itu kayak, wah bisa nih gue bakal menang gitu ya. Itu level confidence-nya gitu kan. Udah tinggi semua, udah mentok gitu. Makanya maksimal kalau kamu punya senjata itu kamu udah kayak siap-siap. Semua senjata kamu siapkan tinggal, dan itu semua udah kondisi baik pada ya. diri sendiri. Iya, benar-benar nggak ngandalin. Anggapannya tetap ada worship time, padahal bukan ada saat teduh. Ada saat teduh gitu. Tapi ternyata tanpa sadar mungkin lebih mengandalkan saat teduh. Saya tuh jam 5 loh, jam 5 di balkon. Tapi di saat gitu ya, ketika kita bersandar mungkin ya. Betul. Pada diri kita sendiri, di situ Tuhan bekerja. Nah, ketika kita, ya itu pelajaran yang paling berharga adalah bahwa apa yang kita kerja, apa yang terjadi pada kita itu bukan karena kuat dan gagah kita, pekerjaan kita. Iya, kita harus tetap melakukan pekerjaan kita. Tetapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan coba yang harusnya itu yang udah karir habis. Tapi justru Tuhan tambahkan. Ini loh bilang. Tuhan ingin bilang bukan karena kamu loh. Kalau misalnya kamu dalam level ini, kamu misal diberkati itu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena aku ingin memberkatimu. Karena ingin aku membuatmu gini. Jadi bukan karena Tuhan aku udah lakukan ini ya, aku diberkati ini ya. Jadi kayak transaksi gitu. Betul. Jadi kayak misalnya berkatnya Tuhan dalam hidup saya tahu banget bahwa ini tuh bukan karena apa yang saya kerjakan, tapi karena apa yang ingin Tuhan kerjakan. Itu yang merubah cara pandang. Jadi insecure tentang jati diri itu masih struggling sampai sekarang kan.
Tetapi the levelnya udah jauh berbeda. Kalau misalnya itu berpotensi, ini kamu bakal ngisi-ngisi itu segala macam. Tapi itu worth it untuk perkembangan orang lain atau mana murid yang saya handle, ya nggak apa-apa kita jalani. Karena hal yang paling perih itu kan sudah terlatih. Betul. Tapi Bung kayak gini, abis kejadian kayak gini, apa berarti ya udah akhirnya udah nggak pernah ikut lomba-lomba lagi atau gimana? Ikut. Dan saya juga bicara, saya bicara ikut gitu ya? Ikut, saya bicara sama Tuhan. Saya nih kalau ikut audisi kok mesti masuk. Nggak kayak teman saya, Raymond. Raymond itu suaranya memukau, tapi nggak pernah masuk audisi. Saya kan, maaf ya Mon. Tapi saya tuh selalu ikut. Tapi nggak pernah masuk ya. Nah, terus Tuhan jawab juga dalam pikiran bahwa, iya memang kamu tidak jadi seperti itu. Kamu nggak didesain untuk ya orang nomor 2 gitu loh. Jadi orang yang akan membantu orang lain untuk mencapai potensinya, untuk mencapai apa yang harus dia capai. Jadi nggak pernah nggak pernah nomor 1. Tetapi untuk bisa seperti membantu orang-orang itu, saya harus masuk dalam medan di mana mereka struggling, merasakan. Jadi kamu merasakan kalau tiba-tiba lirikmu blank, itu kamu gimana? Nah terus melodimu hilang, saya harus ngerasain. Di Stradivari Farid itu saya merasa orang yang paling bodoh ya dalam menyanyi. Trust me. Jadi kayak saya tuh bilang, aduh, arek-arek ini nyanyi kok cepet yo, ngapal lagu ini segala macam. Kalau misalnya yang lain tuh kayak 1 jam gitu, saya coba 1 jam kok gak bisa. Saya sadar bahwa kalau orang lain 1 jam, gua harus 10 jam. Harus 10 jam. Baru ya bisa level gitu. Tapi itu kan akhirnya kamu menerima dirimu bahwa kamu kurang dari orang lain kan. Kamu menerima bahwa iya orang lain ini 1 jam oke. Gue bego amat harus sampai 10 jam. Tetapi itu yang saya jalani bahwa ya udah gak apa-apa. Kamu menerima itu bagian dari dirimu. Tetapi kamu harus push bahwa bukan kekurangannya yang akan melimitasi dirimu. Tetapi kamu bagaimana berusahanya. Yang membatasi itu bukan kekuranganmu. Tapi usahamu. Kemampuanmu untuk pede dan berani apa enggak. Jadi kalau yang lain latihannya sedikit-sedikit, saya harus banyak. Ngapalin lagunya harus banyak. Kayak puter. Nah, dari situ saya senang nih kayak pertanyaannya lagi. Apakah tetap ikut? Ikut. Kalau ada kompetisi sejenis yang saya belum pernah ikut, saya pasti ikut. Kenapa nih Bung? Kayak kenapa tetap mau ikut terus? Padahal udah tahu nih, pasti kalah nih. Gitu. Minum dulu ya. Gak bisa dibiarin. Kan udah tahu nih, Tuhan udah kasih tahu kayak kamu gak bakal jadi nomor 1 nih Bung gitu. Iya, tetapi itu yang akan saya butuhkan untuk di kelas. Jadi apalagi kelas saya itu spesifikasinya pada performanya, stage ya gitu. Jadi semakin banyak varian pengalaman di panggung, itu semakin memperkaya saya di dalam mempersiapkan murid-murid saya, mempersiapkan orang-orang yang dipercayakan. Jadi semua tipe penderitaan dan kekacauan yang akan kamu hadapi sudah saya hadapi. Jadi saya bilang, kamu tuh gak mungkin bisa gini loh. Karena apa? Karena akan ini. Jadi solusinya akan ini. Nah itu bagaimana caranya? Ya saya harus masuk dalam medan pertempuran di panggung itu juga. Kamu tuh gak bisa loh kalau kamu gak hafal-hafal banget, terus kamu mau blocking. Waduh, kamu pasti bengkok, mau jalanin. Hilang liriknya. Kamu gak bisa loh kalau nyanyinya seperti ini, gini. Jadi setiap saat. Jadi kalau ada ikut kompetisi, ikut lagi. Ikut lagi berarti gagal lagi kan. Ya secara itu pasti gagal lagi itu. Udah tahu pasti gagal tuh pasti gitu. Tetapi yang tidak bisa diambil dari saya adalah pengalaman saya. Pengalaman dan koneksi. Dan saya ngeliat itu. Oh begini caranya. Oh begini caranya. Begini caranya. Itu yang materi yang membuat nanti kalau di kelas. Keren sih Bung, keren sih. Tapi Bung kalau misalnya tanya sekarang gitu ya. Kayak siapa sih Tuhan buat Bung sekarang ini? Itu kan cerita yang turning point your life. Tuhan ini kelihatannya mungkin klise ya. Tapi Tuhan tuh kayak hati. Gimana menjelaskannya? Dia tuh kayak ya pengharapan. Jadi kayak pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Pribadi yang aku merasakan begitu banyak curahan kasih sayang. Kalau kamu tidak pernah dicintai sama orang lain, kamu akan menemukan cinta itu pada Tuhan. Nah, ketika kamu menemukan itu, kamu bisa mencintai
orang lain dengan lebih baik. Tuhan itu segalanya ya. Kayak the core gitu. Nah, salah satu lagi pribadi yang saya ingin share adalah kalau bicara Tuhan, dia adalah pengajar, gurunya saya. Nah, ada satu momen ya, gimana saya mendapatkan pengajaran tuh komprehensif. Jadi kayak, benar gak sih kata-kata komprehensif? Maksudnya ya. bagaimana? Seluruhnya. Oh. Jadi untuk mengajar saya tuh Tuhan harus membawa saya ke dalam sebuah kompetisi namanya Golden Memory. Itu kompetisi nyanyi buat orang-orang yang sudah tua, sebenarnya udah 40 ke atas, tapi saya yang paling muda. Karena saya belum mencapai situ ya. Jadi ada waktu itu. Waktu sekarang mungkin sudah. Nah, jadi itu yang paling muda, semua adalah senior-senior. Waktu itu tuh gini, kalau kamu suruh nyanyi, apalagi di Stradivari, kita akan bilang nyanyi itu sesuai dengan karaktermu. Jadi jadilah dirimu sendiri pada saat kamu bernyanyi. Entah apapun lagunya, tapi jadilah dirimu sendiri. Itu tuh yang didengung-dengungkan, diajarkan di kelas saya, dan dipraktekkan dan disupport value itu. Sampai masuk di Golden Memory, saya nyanyi, aduh lagunya tuh lagu gampang banget. Lupa tapi, enggak gampangnya. Terus lagunya itu saya buat aransemen. Karena kan kita biasa, lagunya ini lagu lama, kita kalau sesuatu yang menarik adalah sesuatu yang kamu tahu, orang kenal, terus muncul dalam hal baru. Wah ini menarik nih, kita kenal lagunya, tapi aransemennya berbeda. Dengan spirit itu masuk. Nah, pada saat saya latihan, stop. Saya gini, ini lagi enak-enak kok di stop. Gak boleh diginiin ya. Maksudnya, nyanyinya gak boleh diginiin, langsung dilurusin aja. Nggak digini. Shut up, nggak shut up, gitu aja. Kok digituin ya? Kok malah jadiin biasa Oke, aja mungkin harus flat gitu. Oke, udah. Terus muncul lagi kan? Karena udah kebiasaan muncul lagi. Stop. Nggak boleh digituin ya. Sampai gini, stop tuh. Nah, terakhir adalah biasanya kalau kita nyanyi ya, terakhir tuh harus memukau, tuh. Harus kayak kalau grande, kayak klimaksnya gitu ya. Gitu kan. Jreng gitu. Oh stop, gak usah pakai gitu. Waduh, malam saya jam 11 malam tuh kayak. Itu tiba-tiba amarah tuh memuncak gitu. Karena gak bisa ngeluarin apa Bisa-bisanya lo ngekat mesti. Ngekat gue lo ya. Lagu diganti, boleh. Nada dasar diganti, boleh. Terus aransemen diganti, boleh. Tapi dirimu menyanyi diganti, tunggu dulu kita bicara nih kayak. Kok bisa-bisanya kayak gini. Dan itu adalah senior saya waktu itu. Pak Harvey Maleholo. Cut. Loh. Itu langsung tiba-tiba tuh penuh. Kayak dadanya penuh kayak mau marah kok. Ini tuh kayak melenceng dari apa yang value yang kita yakini. Harusnya kan nyanyi sesuai dengan diri kita. Ya ini diriku loh, nyanyi tuh kayak begini. Enak gini. Style-nya memang seperti itu. Style seperti ini kan gitu kan. Kok cut. Jadi saya harus nyanyi gimana? Lurus saja, lempeng semua. Gak boleh ada apa-apa. Dan itu bayangin ya, itu perjuangan yang sangat berat. Hari pertama kayak ini nyanyi model gimana, ini kayak nggak ada kenikmatan bernyanyi, tidak ada kesenangan dalam bernyanyi, lighting, lampu, sound system itu bagus semua, tapi kamu tidak merasakan kenikmatanmu bernyanyi di atas panggung karena kamu dipotong sana sini. Dan kayaknya mungkin sisi kreativitas yang mau dikeluarkan nggak ada, nggak boleh dipadamin gitu. nih ceritanya. Iya. Jadi joy untuk menyanyi itu kayak apa sih ini kayak udah. Dan karena saya tidak menemukan kenikmatan di situ, saya udah ya udahlah. Kalau dilarang-larang, kamu sedang melarang tuh harga diri saya, sedang melarang jati diri saya. Kamu membentuk baru jati diri, gak usah. Mendingan aku pulang. Saya bilang oke, besok kita pulang aja. Terus saya telepon lah buat teman, cerita panjang lebar saya. Terus bilang, kayaknya besok gue pulang aja dah. Udah, saya nggak Padahal nggak tereliminasi nggak apa tuh? Enggak, udah pulang kayak saya siap pulang malam ini pun saya siap pulang. Gak usah ikut datang besok, gak usah sampai besok malam ini. Terus emosi. Lalu di telepon, dalam percakapan itu dia bilang, Bung, ini aku cuma share ya. Aku tidak bisa memberikan saran A atau B, kamu stay atau pulang. Tetapi biasanya gini, ketika aku diizinkan melakukan sebuah perjalanan itu tidak menyenangkan, aku akan stay untuk tenang dan meredakan kayak emosiku, untuk membuka hati untuk melihat apa yang sedang ingin disampaikan padaku. Ya, gitu ya.
Tapi ya tetap aja kalau emosi kan mau ngomong apa juga tetap aja gitu. Deh ya. Tapi dia bilang bahwa mungkin Tuhan ingin berbicara sesuatu di sini. Bicara apa? Bicara jauh banget. Kalau bicara aja gitu. Kayaknya panjang banget gitu ya. Gimana di Jakarta, Bung? Jakarta kan? Jakarta. Jauh banget. Udahlah kayak bicara apa? Maksudnya kayak Tuhan mau bicara apa dari sebuah momen di mana kamu tidak boleh menjadi dirimu sendiri. Value yang kamu terapkan bertahun-tahun. Terus kayak, tapi ya udah kita mencoba untuk taat. Ya udahlah kan tinggal besok ya udahlah nikmati ada teman-teman baik ya. Duduk. Ya udah kayak udah nggak ada keinginan untuk bernyanyi lagi, tidak ada keinginan untuk mau menikmati panggung karena ya udahlah gitu. Tetap melakukan ya udah seperti biasa gitu. Sampai akhirnya kita di backstage, kalau kamu lihat di backstage tuh di TV itu ada TV besar. Nah, saya nggak tahu duduk random aja gini, terus ngeliatin ada orang-orang tua ya dengan senyum paling memukau. Orang-orang tua ini adalah penonton dari tayangan itu karena Golden Memory, lagunya lagu lama-lama, orang-orang audiensnya penontonnya orang-orang tua yang umurnya sama kayak papa mama saya, bahkan di atas yang lebih tua kayak nenek gitu. Saya ngeliat, ini datang dari jam 11, kita syuting jam 5, tapi senyumnya nggak lepas. Mereka kalau masuk milih tempat duduk, ceria segala macam gini. Gila ya kayak, kok begini orang-orangnya, kayak seneng banget gitu. Lagu satu dinyanyikan, wah senang, sing along semuanya senang. Saya cuma ngeliat gini, kok orang-orang ini senang banget ya, bahagia ya. Terus lagu kedua lagi, kok senang ya mereka ya. Banyak sepanjang acara tuh senang. Terus habis itu saya nyanyi gitu, saya waktu nyanyi, orang senang ya. Biasa tuh Bung nyanyi. Iya kayak padahal udah biasa, sampai improvisasi gimana. Deg-degan, itu udah sweet moodnya udah beda, kayak udah, aduh deg-degan gitu kan. Tapi kayak di mata tuh begitu saya nyanyi agak pelan gitu, mereka lebih kencang gitu, gak kedengeran kan gua kalau nyanyinya, kalau kencang-kencang, tapi mereka semangat. Iya, semangat sekali nyanyi. Waktu turun ke meja itu, turun ke belakang backstage ada dengar cerita gitu. Iya nih soalnya kayak banyak orang yang protes, bukan protes kayak lebih ngomong kok acaranya malam ya sampai malam ya, orang-orang di Indonesia Timur ini nggak bisa tidur karena nungguin acara Golden Memory ini. Terlebih orang-orang tua. Kenapa orang tua gitu? Iya nih, mamaku bisa duduk tuh seneng banget duduk di TV sama papaku terus sing along lagu-lagu yang mereka kenal. Oh, gitu ya udah. Ya dengar-dengar berita gitu, iya oke. Terus ada lagi cerita. Iya nih yang di Medan. Mereka tuh pasiennya nggak mau tidur. Gara-gara mau nunggu acara Golden Memory. Kenapa aku gak mau tidur? Gitu. Iya karena seneng mereka nyanyi. Jadi ada orang sakit lagi nunggu itu. Ada papa mama yang lagi orang-orang tua lagi nunggu itu. Ada orang-orang yang mungkin kesepian karena kerabatnya tidak ada. Tinggal dia nunggunya itu terus sing along. Nah jadi banyak orang yang connect dengan acara ini ternyata membuat banyak orang-orang senang. Dan itu orang-orang tua. Dari situ tuh hikmahnya turun bahwa saya baru paham bahwa kehadiran saya ini bukan lagi tentang saya. Caraku bernyanyi ini bukan tentangku. Tapi caraku bernyanyi itu harus tentang mereka. Jadi kalau kita nyanyinya meliuk-liuk, improvisasi kebanyak-banyak, lagunya nggak dipahami. Mereka mau sing along pun juga nggak bisa. Susah ya, lagunya susah amat sih gitu. Nah kalau kita on the track, original gitu original, mungkin akan menderita buat kita penyanyi. Tapi berbahagia buat mereka karena mereka langsung tahu lagunya, langsung connect, bahkan nyanyi lebih semangat dari kamu. Jadi kamu harus menurunkan harga dirimu, harus menurunkan kayak settingan ya harga diri untuk membuat mereka bisa naik, bisa senang. Dan malam itu ya saya bilang, besok saya pulang. Tapi serunya adalah besok, kalau kamu tahu kamu pulang kan, gue besok pulang kayak sedih gitu. Enggak, saya paham. Besok saya pulang tuh dengan bahagia. Jadi saya bilang waktu itu, besok gue pulang gitu. Jangan ngomong gitu, kita masih tetap harus berjuang gitu. Enggak, besok pulang gitu. Kira-kira sedih gitu ya karena kalah gitu ya. Kita berdoa buat kamu. Tenang gitu. Tapi kayak udah besok pulang. Nah beneran hari itu tuh saya dieliminasi. Tapi yang
saya tuh dikasih kesempatan yang luar biasa ya untuk berbicara apa yang sudah saya terima. Jadi malam itu saya bilang, ya saya terima kasih malam hari ini boleh ada dalam acara ini. Jujur saya tuh kayak bingung karena awal-awal saya harus bernyanyi dengan diatur-atur dan itu bukan diri saya. Mohon maaf, coachnya. Tapi malam hari ini saya ngelihat begitu saya bisa dikendalikan, diatur dalam level yang lebih membuat Bapak Ibu bisa bernyanyi bersama saya ngelihat kesenangan, sukacita itu di mata Bapak dan Ibu semua. Dan malam hari ini saya pulang dengan bangga karena saya bisa menyenangkan Bapak dan Ibu walaupun saya harus pulang. Dan itu dapat tepuk tangan yang luar biasa, itu closing. This is the best closing. Jadi ya udah, kayak Bapak paham ya. Nah, jadi that's the biggest lesson yang iya gitu loh. Dan kita ya udah selesai ya, langsung pulang. Pulang itu bukan dengan hati yang hancur walaupun kamu kalah. Pulang dengan hati yang lebih naik karena gue paham nih. Jadi kayak Tuhan ngajarinnya beneran kayak langsung loh, harus kayak dari situ tuh kayak akhirnya kita mulai masuk dalam sebuah apa yang harus saya kerjakan dalam pengajaran, dalam kelas-kelas saya. Ketika saya bilang gini, oke, saya tahu kok bagaimana rasanya kalau kamu mau nyanyi, mau diatur-atur gitu. Tetapi ini loh yang terjadi. Ketika kamu para singer di gereja, bedanya tuh tipis antara kamu mau memuji Tuhan sama menikmati dirimu sendiri. Alun-alun nadamu yang kamu putar-putar itu, kamu harus jujur. Apakah itu akan menyenangkan hatimu atau itu adalah penyembahan buat? Kalau kamu mau teriak-teriak segala macam, tapi membuat orang tidak bisa terhubung dengan Tuhan, itu kamu sudah salah. Lebih baik kamu tenang, diam, nadanya itu juga lurus-lurus saja gitu. Tapi di situ orang tuh bisa bertemu dengan Tuhan. Nah kalau penyanyi gereja gitu ya, kita bilang kalau penyanyi panggung tuh kamu harus melihat aku, melihat aku dengan suaraku. Tapi dengan pemahaman itu kita pembelajaran berputar lagi, udah lain lagi bahwa lewat suaramu orang tuh melihat Tuhan. Wow. Jadi kamu gak perlu harus akrobat itu gak usah. Jadi kayak ya kalau diperlukan ya kamu yang bisa menentukan sendiri apakah ini sebuah penyembahan atau sebuah kenikmatan yang sedang kamu nikmati dalam penyembahanmu sendiri. Jadi kan iya. Jadi yang kita udah bangun, kita hebat sampai level 10 gitu ya. Nah orang kan susah biasanya turun ke dalam level yang lebih bawah lagi. Tapi saya dibawa untuk situ supaya bisa melakukan fungsi saya untuk ya udah ini fungsinya supaya kalau gue nyanyi itu bukan gue nyanyi untuk diri gue tapi orang-orang Bapak Ibu itu yang bisa disenangkan. Wow itu gak gampang sih. Soalnya itu kan nurunin gengsi, ego, apalagi kalau kita merasa kita mampu, pride-nya semuanya diasah. Ingin pamer kan kamu, lightingmu segitu, sound systemmu cek sound. Kamu pernah gak cek sound tuh jarak 3 meter aja stop, dicek sound sendiri. Jarak 3 meter stop, jadi tidak boleh ada blind spot di situ semua. Lagu pertama lagu slow gitu. Oke, lagu kedua Bung Kerry ya. Oke, tambahin ini. Padahal orangnya sama, cuma lagunya berbeda. Terus sound systemnya udah berbeda semua. Jadi waktu itu nada lagu yang A tuh enak, yang lagu slow gitu ya, lagu yang lebih upbeat itu suaramu kan kelihatan jauh lebih keluar. Itu kan nikmat sekali ya kalau kita mau show off. Udah bayangin udah kayak bisa on up nih. Iya, itu kamu bisa menikmati loh, kamu bato aja. Wah, merdu. Indah gitu ya. Bato merdu. Tapi justru di situ kamu tidak boleh kan. Bayangin kan kamu harus ditekan gitu untuk supaya orang-orang yang kamu layani ini itu bisa menikmati. Jadi purpose-nya benar-benar kayak yang paling penting adalah purpose-nya daripada egonya kita sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan. Wow, itu susah sih. Gila. Dan mungkin kalau misalnya yang terakhir nih, perayaan terakhir, mungkin bisa kasih semangat gitu. Mungkin buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi struggle untuk kayak, aduh Tuhan tuh di mana sih? Kayak mungkin dia pernah mengalami di masa-masa kayak Bung gitu, kayak mempertanyakan kayak Tuhan, lu kalau baik, kalau sayang sama aku, kok aku sama gue? Iya ada masalah apa nih? Kok tiba-tiba ada so many things happen to me gitu. Mungkin ada encouragement atau something yang mau disampaikan buat teman-teman gitu. Ini saya bukan sok tahu ya, tapi saya lebih pada pengalaman pribadi saya aja. Ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dan berat, itu saya sekarang melakukannya untuk lebih membiarkan diri saya tuh kayak rapuh gitu.
dan tidak menjudge A, B, dan C. Tapi bilang rapuh, Tuhan ini memang gak begini. Melihat diri lemah dan rapuh dan menerima apa yang Tuhan ingin katakan. Gitu. Wow. Apa ya Tuhan? Saya harus ngapain? Gitu. Ketika papa saya juga dalam meninggal waktu itu di COVID juga, saya menerapkan yang sama. Gitu. Kita berjuang segala macam. Wah, pakai beli ini dan kita beli semua gitu. Nah, tapi disitulah kayak Tuhan, aku gak kuat loh. Aku rapuh, aku juga mau bergerak tuh gak tahu seperti apa. Ya aku minta adalah belas kasihan. Dan itu sama dengan nama saya. Nama aku itu kan Kyrie eleison. Yang artinya Tuhan kasihanilah. Jadi hidupku ini dari mulai lahir sampai nanti meninggal itu semuanya karena rasa kasihannya Tuhan. Buat Itu kamu. dalam pergumulan Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Jadi kayak dalam struggling itu ya tidak bertempur sendiri. Tapi mendengarkan kayak pencipta, kamu yang ciptakan aku Tuhan. Jadi apa ya, aku juga gak akan minta gini harus A, B. Dulu kan kita gitu ya, kita udah lakukan ini loh Tuhan, kamu gini-gini kok seperti ini. Tapi sekarang udah kayak, kalaupun Tuhan tidak menjawab, ya engkau tetap Tuhanku. Waktu kehilangan uang 25 juta itu ya, di Paris itu ya. Bung tuh banyak ceritanya nanti. Cerita. Seru itu banget kayak ngobrol sama Bung. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak kembalikan uangnya, saya tetap memuji Tuhan dan saya tetap tahu bahwa Tuhan tidak akan melepas tangan. Yang hilang tuh uangnya, tapi kasih karunia Tuhan dari dulu sampai sekarang akan tetap ada. Wow, that's a good one. Itu yang paling susah sih. As human kita kepingin pegang kendali, Ya. semakin ditekan kita semakin nunjukin kita kuat. Iya. Tapi makin nggak bisa bener. Iya, tapi malah seharusnya kita malah lebih rapuh. Lebih jujur. Mungkin kayak kita terbuka sama Tuhan yang kita rasakan ya tuh. Betul sekali. Vulnerable with God. Yes, that's correct. Being vulnerable gitu kan memang sebenarnya kan kayak nggak gampang. Soalnya kita kan kayaknya kok bisa deh. Betul, kamu selalu ingin punya kendali dalam hidupmu. Justru saya udah coba, nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau ketika saya mencoba mengendalikan diri hidup saya itu malah kayak hancur berantakan gitu kayak. Ya udahlah. Kalau misalnya diizinkan seperti ini, saya menerima kerapuhan, kehampaan gitu, tetapi saya terima juga bahwa kasih karunia Tuhan tuh ada dalam masa-masa sulit. Oh, Apalagi that's a good masa-masa one. So good. That's a cool statement. So thank you so much Bung for today. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. So nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Bung. And then Masih banyak cita-cita seru nih. Iya. Kita belum ada cerita yang Paris, cerita yang ini itu. As. Nanti kita akan ada sesi-sesi selanjutnya nih. Perlu. Salah satunya kita masuk dalam aplikasi yang berbayar aja. Ya. Lumayan kan ya. mungkin Jual bisa cerita. daftar sekalian ya, daftar les. Oke deh, thank you so much Bung. Terima kasih. Terima kasih banyak.